Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Rizaldi Akbar Aryadeni, NIM 7311419178 dari Manajemen SDMB 2019, akan mempresentasikan analisis kebangkrutan PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk. Profil perusahaan PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk atau Sampurna, atau lebih dikenal dengan HM Sampurna, merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang industri rokok tembakau sejak tahun 1913. HM Sampurna memimpin pangsa pasar rokok tembakau Indonesia sebesar 32,2% pada tahun 2019 dengan produk andalan Jisamsu. Tahun 1989, HM Sampurna mencetuskan sigaret kreatek mesin kadar rendah SKMLT di Indonesia dengan memperkenalkan produk Sampurna A. Produk utama dalam Sampurna A adalah salah satu merek yang dikenal di pasar rokok Indonesia. HM Sampurna juga mendistribusikan brand Marlboro yang sudah terkenal di seluruh dunia untuk penjualan pasar domestik yang sudah terkenal di pasar domestik Indonesia, serta memproduksi berbagai jenis merek rokok yang telah terkenal, antara lain Sampurna Kretek, Sampurna U, Philip Morris, Bolt, dan Marlboro Filter Black. Pada tahun 2005, HM Sampurna dibeli oleh Philip Morris International dan menjadi salah satu bagian dari perusahaan terbesar di dunia dalam bidang industri tembakau. Saat ini, HM Sampurna adalah anak perusahaan dari PT Philip Morris Indonesia atau PMID dan merupakan afiliasi dari Philip Morris International Inc. atau PMI. Perusahaan rokok internasional terkemuka dengan merek global Marlboro. Operasional HM Sampurna antara lain industri manufaktur, perdagangan, dan distribusi rokok, termasuk mendistribusikan merek rokok yang diproduksi oleh Philip Morris Indonesia, yaitu Marlboro. Analisis multivariate untuk perusahaan go public, Z-score sama dengan 1,2x1 plus 1,4x2 plus 3,3x3 plus 0,6x4 plus 1x5. Untuk X1 itu aktiva lancar dikurangi hutang lancar dibagi total aktiva, X2 laba ditahan dibagi total aset, X3 laba sebelum bunga dan pajak dibagi total aset, X4 nilai pasar saham biasa dan preferensi dibagi dengan nilai buku total hutang, X5 penjualan dibagi total aset. Kemudian untuk indikasinya, jika Z-score kurang dari 1,81 mengindikasikan bahwa perusahaan berpeluang besar mengalami kebangkrutan. Kemudian untuk Z-score lebih dari 2,99 mengindikasikan bahwa perusahaan berpeluang kecil mengalami kebangkrutan. Kemudian yang ketiga, jika Z-score kurang dari 1,81 atau di antara 1,81 sampai dengan 2,99 berarti kondisi perusahaan berada dalam area ambigu. Untuk analisisnya, Z-score pada tahun 2018 itu 4,74118, kemudian Z-score untuk 2019 itu 3,41562, kemudian untuk Z-score 2020 yaitu 4,32878. Untuk hasil analisisnya, dari hasil pencarian nilai Z-score dalam kurun waktu 3 tahun belakang, nilai dari Z-score dari ketiga Z-score tersebut ternyata lebih dari 2,99 yang artinya perusahaan berpeluang kecil mengalami kebangkrutan. Cukup sekian teman-teman presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.